Lanjut berkaitan dengan yang ketiga, yaitu cara menghadapi krisis ekonomi ya dalam suatu negara. Kita di sini sebagai seorang muslim harus selalu berkaca terhadap seorang suri teladan kita, yaitu Rasulullah ataupun para tabiin tabiut yang mana selalu mengikuti sunnah beliau. Perlu teman-teman ketahui semuanya, di zaman Rasulullah perekonomian itu sangat stabil gitu ya, jarang sekali mengalami inflasi ya, ataupun mengalami kenaikan harga jual barang-barang yang mana demikian awalnya itu murah terus menjadi lambat laun menjadi mahal karena inflasi dan karena penyusutan mata uang itu sendiri. Yang pertama, menurut saya dan beberapa artikel yang saya baca di sini, yang awal mula menjadi suatu permasalahan adalah kita menggunakan nilai mata uang yang mana itu bisa dibilang bahan ataupun bahan baku dari pembuatan uang itu sendiri itu dengan harga mata uangnya itu secara tidak langsung itu tidak tidak relevan gitu ya. Misal mata uang kita kertas, harga kertas kalaupun diisi dengan nominal itu sebenarnya tidak sepadan gitu ya. Di sini yang sangat stabil itu adalah mata uang dirham gitu ya, karena berubah dari kepingan emas, yang mana emas boleh ditukarkan dengan suatu barang itu juga masih berbentuk barang gitu. Oke, baik. Yang kedua, di zaman Rasulullah ternyata di sana itu memaksimalkan dana zakat dari orang-orang kaya itu semua dikumpulkan berdasarkan hasil usaha ataupun hasil pendapatan usaha setiap masyarakatnya atau warga-warganya, yang mana itu sangat efektif sekali gitu ya apabila itu memang betul-betul diterapkan. Di sana itu ada pajak ataupun zakat itu ada banyak sekali ya, ada zakat mal, zakat pertanian, zakat fitrah dan zakat lainnya, yang mana itu dimaksimalkan di zaman Rasulullah, yang mana itu mampu menunjang perekonomian pemerintah. Di samping itu juga tidak menambah pajak dari pemerintahan itu sendiri. Jadi tidak menambah harga jual dari barang itu. Misal kalau di Indonesia mungkin lebih cenderungnya itu menggunakan pajak yang mana itu memang masih belum teratur sih kalau saya melihat, masih banyak kecurangan yang lain sebagainya. Ini yang ketiga, itu memaksimalkan potensi yang ada dalam suatu wilayah. Kalaupun kita melihat Indonesia, kita berkaca pada Indonesia itu masih banyak ekspor impor barang-barang yang mana itu sebenarnya itu mampu dipenuhi oleh warga Indonesia sendiri, tapi nyatanya negara masih sering mengekspor barang-barang dari luar negeri. Yang keempat, kalau kita berkaca pada zaman Rasulullah, di zamannya Umar itu adalah perekonomian yang paling saya rasa paling tinggi gitu ya, paling maju lah istilahnya. Jadi dalam suatu sistem pemerintahannya pun itu juga kuat gitu ya. Di zamannya Umar itu mampu zakat malnya itu dalam setahun itu mampu terkumpul kalau tidak salah itu 160 juta dirham. Ya, sekarang kita bandingkan dulu ya mata uang kita rupiah dengan mata uang dirham itu sudah tingkat inflasinya itu sudah ke mana gitu ya, ke lebih tinggi mana gitu ya. Jadi terus yang kelima, kita menerapkan sistem perekonomian yang syariah. Jadi berkaitan dengan akad-akadnya itu kita menggunakan akad-akad syariah, mudharabah, mudharabah, murabahah dan lain sebagainya, yang mana itu jangan sampai ada horor, ada ketidakjelasan, terus ada riba, yang mana itu akan tidak yang mana itu akan memberi ketidakberkahan dalam suatu negara itu tersebut. Jadi itu teman-teman semuanya, cara menghadapi suatu perekonomian yang krisis. Kita harus sering mengulas dan mengkaji kembali berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di zaman Rasulullah, termasuk kebijakan ekonomi
Jadi dalam suatu apapun kita harus selalu senantiasa berkaca kepada zaman Rasulullah dan landasan kita yaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi kita harus menerapkan hukum itu.